Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengakui untuk meningkatkan penggunaan energi bersih terbarukan di kawasan ASEAN ada sejumlah tantangan sekaligus peluang yang perlu dicermati dan dihadapi. Dari segi tantangan ada beban modal investasi yang perlu ditemukan solusinya bersama-sama dengan setiap negara. Sedangkan dari sisi peluang biasa biaya operasi atau pengeluaran operasional dari bahan bakar energi terbarukan sangatlah rendah. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan PLN terhadap proses transisi energi yang ideal hingga manfaat yang diperoleh dari perdagangan KTT ASEAN 2023, khususnya sesi ASEAN Indo-Pacific Forum 2023 untuk sektor energi, simak liputan khusus CNBC Indonesia berikut ini. Dalam menghadapi transisi ini, energi ini memang is entering a critical phase. Kenapa ini critical phase? Yaitu it offers huge challenges, but also magnificent opportunities. Jadi tantangannya banyak, tetapi juga opportunity-nya luar biasa. Nah, memang bumi memanas, gitu ya. Dan untuk itu dalam hal ini PLN is fully committed untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Gitu. Why? Karena kita harus memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi masa ini. Dan untuk itu, why are we doing this? We doing this not only because of international environmental agreement, we doing this not only because of policy, but we doing this because we do really care. Gitu. Nah, dalam proses ini menjalankan transisi energi, tantangannya banyak. Ada tantangan teknologi, ada tantangan kebijakan, ada tantangan investasi, ada tantangan mengenai kerjasama. Nah, untuk itu, memang untuk menghadapi transisi energi ini, baik Indonesia maupun negara manapun, tidak mungkin menghadapi transisi energi ini dalam suasana kesendirian. Gitu. We have to move forward through collaboration. Nah, maka ASEAN Indo-Pacific Forum ini memberikan kita suatu platform yang menunjukkan bahwa when we face this challenge, the whole world, the Asian countries, shifting previously fragmented to become unified. Dan dalam hal ini memberikan kita kepercayaan diri bahwa kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Jadi masih mengenai energy transition, Pak, PLTS Terapung Cirata kemarin kan jadi satu showcase BUMN tuh Pak di hari pertama. Progresnya gimana dan kaitannya PLTS Terapung Cirata dalam hal energy transition itu so far signifikansinya kayak gimana sih Pak? Jadi kemarin kami memaparkan ke Bapak Presiden dan juga Asian leaders bahwa pemerintah Indonesia dengan PLN ini sudah melakukan banyak hal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi 2 tahun lalu ada 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara itu yang dihapus dari fase perencanaan. Jadi belum dibangun dari fase perencanaan. Kemudian 2 tahun lalu juga sudah dirancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang paling hijau dalam sejarah Indonesia dan sejarah PLN. Ada 51,6% penambahan pembangkit sampai 2030 itu berbasis pada energi baru terbarukan. Nah, kemarin juga dibahas, kita paparkan kemungkinan adanya desain baru yang jauh lebih agresif, yaitu kita sebut dengan Accelerated Renewable Energy Development. Dan ini kita sedang dalam pembahasan, akan kita tuangkan dalam bentuk RUPTL yang baru. Nah, dalam pembahasan yang baru ini, memang ada mismatch lokasi dari pembangkit listrik energi baru terbarukan baseload, hidro, geothermal dengan lokasi dari beban. Lokasi beban saat ini ada di Jawa. Sedangkan lokasi dari renewable energy di daerah-daerah yang jauh lokasinya, maka perlu dibangun dengan Green Enabling Transmission Line. Nah, dengan adanya Green Enabling Transmission Line ini, maka pembangunan renewable energy baseload yang tadinya hanya minimum dengan jumlah yang kecil bisa dinaikkan menjadi sekitar 32 gigawatt. Kemudian juga dulu kalau kita berbicara energi listrik yang base load adalah berbasis pada batu bara sekitar 5 sampai 6 sen. Sedangkan
kita berbicara solar and wind, variable renewable energy itu 11 sen sampai 12 sen. Jadi lebih mahal. Tapi saat ini begitu kita lelang itu wind dengan solar itu hanya sekitar 5 sampai 6 sen. Jadi jauh lebih murah energi baru terbarukan. Sedangkan yang base load-nya sekarang berbasis pada gas, pada hidro, pada geothermal sekitar 9 sampai 11 sen. Maka menambah renewable energy akan menurunkan cost. Nah, tetapi ini membutuhkan teknologi baru namanya smart grid. Nah, untuk itu kita membangun namanya digital power plant, ada flexible generation capacity, ada smart transmission, ada smart dispatch center, ada smart distribution, ada smart meter, sehingga dengan adanya teknologi baru ini, digitalisasi sistem ekosistem kelistrikan ini, maka kita mampu menambah variable renewable energy, solar and wind dalam jumlah yang besar. Yang tadinya hanya sekitar 5 gigawatt bisa ditambahkan menjadi 28 gigawatt. Maka dengan suatu redesign dengan accelerated renewable energy development ini, maka penambahan pembangkit bahkan bisa 75%-nya itu berbasis pada energi baru terbarukan. Hanya 25%-nya berbasis pada gas. Nah, untuk itu memang dengan adanya transisi energi ini kita merancang suatu perencanaan di mana the transition of energy ini akan mampu memfasilitasi acceleration of growth. Kemudian juga di sini adalah bagaimana we going to be able to create more jobs. How we going to give prosperity. How we going to build national capacity. Nah, tentu saja bagaimana tadi dalam diskusi, dalam panelnya adalah bagaimana kita bisa aligning growth dan juga dengan environmental sustainability. Nah, tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ini atas dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian juga dari Kabinet, kemudian juga dari seluruh partner-partner kita semuanya, sehingga dalam ASEAN Indo-Pacific Forum ini terjadi suatu platform yang luar biasa, di mana kita bisa membangun suatu kolaborasi yang membawa Indonesia menjadi negara maju yang jauh ke depan. Untuk mencapai net zero emission 2060 ini bukan hanya dalam short term, tetapi mid term dan juga long term. Jadi ada short term planning, mid term planning, dan juga long term planning, sehingga kelihatan gitu, fase-fasenya kelihatan, kemudian juga technical challenge-nya seperti apa, capital investment challenge-nya seperti apa, risk-nya seperti apa, tetapi we map out every single risk and each of the risk is being addressed and managed, mitigated properly, sehingga transition of energy itu betul-betul suatu bukan lagi hanya high level scenario planning, tetapi juga bisa ditranslate menjadi effective operation on the ground.